Plot twist terjadi pada Roy Suryo. Sempat terlihat sakit hingga dibawa menggunakan kursi roda usai diperiksa polisi. Nasib Roy Suryo kini harus dibawa ke tahanan. Sejak Jumat tanggal 5 Agustus tahun 2022 malam, Roy Suryo resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Ada beberapa pertimbangan polisi hingga akhirnya menahan Roy Suryo. Roy dianggap salah satunya berpotensi menghilangkan barang bukti. Penyidik memutuskan mulai malam hari ini terhadap Saudara Roy Suryo Noto Diprojo, laki-laki usia 52 tahun, sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian ini. Mulai malam ini dilakukan penahanan. Hal ini dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya, sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHP. Kemudian beberapa barang bukti yang disita mulai malam ini oleh penyidik terkait dengan tindak pidana ini, diantaranya adalah akun Twitter Saudara Roy Suryo, yang mana akun Twitter ini juga digunakan untuk mengunggah yang menjadi persoalan pidana. Kemudian handphone atau HP Saudara Roy Suryo juga disita. Sejumlah barang bukti diamankan polisi, di antaranya akun Twitter @kremroysuryo2 dan ponsel. Roy Suryo dijerat dengan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A, ayat 2 UU nomor 19, tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11, tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE dan pasal 156A. KUHP dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini ada dua laporan polisi yang mengatasnamakan Umat Buddha yang dilakukan oleh Saudara Kevin Wu dengan jabatan Ketua Dharma Pala Nusantara dan Saudara Kurniawan Santosa. Selama dalam proses sejak pemanggilan untuk didengar keterangan sebagai saksi hingga penetapan saya sebagai tersangka, saya terima banyak masukan-masukan dari filosofi-filosofi dan ajaran-ajaran asli Sang Buddha dari cukup banyak umat Buddha yang mendukung saya secara moral karena meyakini bahwa saya memang tidak berbuat menistakan agama sebagaimana yang coba dituduhkan oleh para pelapor selama ini. Yang bahkan cukup mengharukan, banyak dari mereka yang justru berterima kasih karena sangat memahami bahwa konten Twitter saya sebenarnya justru membela kepentingan umat Buddha dengan mengkritik atas rencana kenaikan tarif naik Candi Borobudur secara satir dengan meme yang aslinya buatan orang lain, alias faktanya bukan saya pengedit apalagi pembuat meme-nya. Secara hukum bahkan sudah juga saya laporkan para pembuat meme tersebut sebelum para pelapor melaporkan saya. Hanya belum diproses sampai dengan sekarang dan bahkan sudah ada rekomendasi dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi belum bisa digunakan atau masih diabaikan. Sebelum ditahan, beberapa kejadian sempat terjadi. Di antaranya, Roy Suryo sempat pingsan usai menjalani pemeriksaan. Ia bahkan sempat dibawa menggunakan kursi roda. Beberapa media memberitakan saat Roy Suryo harus dibawa menggunakan kursi roda itu.
Akan tetapi, usai kejadian itu sempat ramai pula saat Roy Suryo terlihat hadir dalam salah satu acara klub Mercy. Diketahui, kasus ini bermula ketika Roy Suryo memposting meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo. Postingan itu melalui akun Twitter @KremTroySuryo2 pada tanggal 10 Juni tahun 2022. Usai adanya postingan itu, ia kemudian dilaporkan oleh perwakilan organisasi Buddha ke polisi.